siap-siap ngotot, gendong bayi naik turun roda 4 ya. Pokoknya kalau ke rumah sakit itu harus siap-siap tenaganya dikeluarkan semuanya. Datang teman-teman tuh. Majikanku masih antri obat ya, dan aku menunggu di depan pintu bersama nenek. Ini di rumah sakit Cutong. Nangis teman-teman, majikanku udah pulang. Pertama kali aku ngambil job sini itu nenek itu punya penyakit asma ya. Dan segini obat ada 6. Tadi juga aku bilang ke dokternya kalau nenek itu bagian kulitnya yang di kaki itu kan kering ya. Tadi juga sempat minta obat oles ya buat kakinya nenek. Kakinya nenek itu kan sering memar, merah, gatal gitu ya. Ini sepatu aku dikasih temen aku di Changhua yang namanya Acai. Aku manggilnya biasanya si botak. Teman satu pabrik di tempat majikanku yang lama. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muaya Family. Hari ini aku mau mengantar nenek ke rumah sakit ya. Periksa rutinan setiap 3 bulan sekali, dan diantar majikan aku yang pertama. Kemarin dia bilang beliau akan datang jam sampai di sini ya, jam 10. Tapi nggak mesti teman-teman, nggak pasti. Biasanya beliau itu bilang jam 10, sampai di sini itu jam setengah 11 sampai jam 11. Oke teman-teman, sebelum aku mempersiapkan semua kebutuhan nenek untuk pergi ke rumah sakit, aku mau gantiin baju nenek ya. Dan juga aku mau mengantar tempat nasi kotaknya nenek dan juga bibi sebelah itu. 3 orang jadi 4 orang. Nenek hari ini cuman ambil nasi kotak aja, berhubung ada 3 bibi, jadi saya harus mengantarkan ke sana. Kasihan ya, karena nggak ada yang ngambil kayak gitu teman-teman. Misalkan tidak ada 3 bibi ini ke rumah sakit, saya nggak pernah ngambil nasi kotak, saya masakin sendiri. Berhubung ada 3 bibi yang ngambil nasi kotak, ya weslah saya bantu untuk mengantarkan ke sana. Dan untuk mengambilnya saya nggak tahu nanti diantar majikan sana atau saya ngambil. Kita lihat aja nanti waktunya ya. Kalau waktunya masih memungkinkan aku ngambil, ya aku akan ambil. Kalau misalkan nggak memungkinkan, saya bisa mengambil nasi kotaknya biar diantar majikan di sana. Teman-teman, aku mau mempersiapkan semua kebutuhan nenek ya sebelum majikan aku datang. Nah teman-teman, nenek aku sudah sarapan pagi, sudah siap-siap menunggu mau ke rumah sakit ya. Apa? Pialiang mau ke rumah sakit ya. Itu orangnya lagi makan jadi gak bisa ngomong. Tadi itu rencananya aku mau ngantar nasi kotak ya, punya bibi dan juga punya aku. Dan ternyata bibi yang tukang masak itu tadi lewat. Terus aku nggak jadi berangkat, aku titip ke tukang masak itu saja. Aku bawain semuanya 3-3-nya, jadi 4 orang. Katanya nanti mau diantar ke sini kalau aku jam setengah 12 belum ambil nasi kotaknya. Alhamdulillah. Dan tadi itu aku juga dapat bonus ini dari bibi yang tukang masak di panti. Ini kue. Alhamdulillah nggak jadi ngantar nasi kotaknya, nanti mau diantar juga lumayan. Tadi itu aku beli sayur selada ini tadi 30 NT. Tadi itu aku sebetulnya nanya daun bawang, pesanannya majikan aku, daun bawangnya nggak ada. Daripada nggak beli apa-apa, jadi aku beli ini talume selada 30 NT itu 15.000. Dan juga aku tadi beli pisang, ini pisang 20 NT. 20 NT itu 10.000 rupiah ya. Kalau ini aku beli sendiri. Sudah setengah 11 lebih teman-teman, belum datang juga. Tuh, hampir jam 11 belum datang. Siap-siap ngotot, gendong bayi naik turun roda 4 ya. Siap-siap buang tenaga ekstra.
Pokoknya kalau ke rumah sakit itu harus siap-siap tenaganya, lipet-lipet. Soalnya orangnya buru-buru, cepet-cepet, dan neneknya itu kan kaku banget. Jadi kayak dilipat kayak koran gitu, harus dimasukkan ke mobil. Seperti itu. Belum datang juga. Siap-siap ngeden, kayak soimah ngeden, pakai tenaga dalam. Tenaganya dikeluarkan semuanya. Bibi tadi udah nganter nasi kotaknya bibi sebelah, dan punya aku gak diantar teman-teman. Katanya nunggu nasi gorengnya belum selesai, masih digoreng. Terus hari ini itu menunya nenek itu mie goreng daging B2. Terus kalau kita disuruh goreng nasi. Jadi tadi itu nasi kotaknya nenek belum diantar ke sini. Tapi tadi aku sudah minta tolong ke temen aku, saya mintain untuk dibawa waktu pulang. Soalnya pulangku jam berapa aku nggak tahu. Mungkin dari jam kurang lebih sampai jam 12 sampai setengah 1 lah aku sampai di sini. Makanya tadi itu aku minta tolong ke temen aku untuk membawakan nasi kotaknya, sekalian dia jalan pulang gitu loh, searah gitu teman-teman. Dan saya suruh untuk ditaruh di sepeda depan itu. Saya suruh diletakkan di keranjang sepeda sana. Keju nyawangi aspal rung teko-teko. Datang teman-teman tuh. Sudah sampai teman-teman, lagi antri obat dan sebentar lagi kita pulang. Sebentar ya. Majikanku masih antri obat ya, dan aku menunggu di depan pintu bersama nenek. Ini di rumah sakit Cutong. Majikanku sudah pulang teman-teman. Nenek aku nangis, dia pakai baju baru. Bukan baru ya, ini tuh baju yang biasa dipakai untuk rekreasi, untuk keluar rumah kayak gitu. Cuman udah lama nggak dipakai, terus aku pakein tadi. Nanti aku ceritain ya. Insiden pakai baju lama, nangis terus nenek aku. How piang cinta. Oh pakai kuku kan ha. Nangis teman-teman, nanti kan aku udah pulang. Siang akong mah. Juga ibu how kan dan ancang tuh nangis dia. Buyaku buyaku siapa mah ya alah buyaku这个啦我看到这个阿婆穿的那个衣服哪里nah di sini biasanya buat baju ini pernah dipakai ke Jepang, pokoknya ke luar negeri gitu loh. Udah lama banget tapi masih bagus. Celi meyo. Ini dia. Dipakai bersama Akong. Udah lama itu bajunya berarti. Tapi masih bagus loh. Bajunya masih bagus. Aja ke sini tuh mah. How kan Kata ibu how kan sini tuh mah. Hah? Nanti mah. Jayo lah. Yoku, jayo. Sakewa. Jayo. Yoku Yoku Niku ansang sui pucao. 对不对？哎呀，不能哭哈！加油了！一档，叫一档，一档，rasanya sakit kepalanya teman-teman. Bentar, tadi rambutnya aku kendorin terlebih dahulu. Sakit banget, kepalanya pusing. Nenek itu tadi kan pakai baju, sebetulnya itu baju lama ya, itu baju lama banget
Kemudian beliau itu merasa ada yang aneh gitu ya, terus dia pegang, sebelum berangkat ke rumah sakit dia pegang bajunya gini. Nah, sebelum ke rumah sakit tadi aku ngomong ke nenek waktu aku makein bajunya ya, aku bilang begini, "Nek, kamu pakai baju ini cantik banget, apakah ini baju baru?" Aku bilang gitu, padahal aku tahu itu bukan baju baru, dan baju itu sering dipakai jalan-jalan ya selama sewaktu ada si Akong. Mungkin itu sudah lama banget bajunya ya, tapi memang mungkin bahannya kualitasnya bagus, jadi walaupun sudah lama masih tetap cantik, masih cerah gitu teman-teman. Nah tadi itu nenek waktu aku masukkan ke mobil, waktu kita mau berangkat, beliau nanya, "Aku mau diajak kemana? Mau jalan-jalan kemana kita?" Dia bilangnya gitu. Terus aku bilang, "Kalau 3 bulan sekali nenek kan periksa ke rumah sakit Jutong." "Oh, nggak jalan-jalan toh," dia bilangnya gitu. Perjalanan tadi dari rumah sampai ke rumah sakit Jutong itu kurang lebih 15 menitan teman-teman, dan alhamdulillah tadi itu sampai di sana itu cepet banget ya, nggak ada ya kurang lebih 1 jaman lah ya, 1 jaman lebih lah ya teman-teman. Dan tadi itu ini dapat obat segini banyaknya, ini obatnya nenek ya, nenek itu punya penyakit asma kayak gitu. Oke, aku kasih tahu dulu obat-obatnya nenek. Orang sini itu sudah biasa ya setiap hari itu mengkonsumsi obat, makanya umurnya panjang gitu ya. Tidak menunggu sakit orang sini. Orang Taiwan itu disiplin banget. Setiap bulan itu rutin pergi ke dokter. Jadi walaupun kita sehat gitu ya, setiap bulan sekali selalu periksa ke dokter dan pasti mengkonsumsi obat. Makanya orang sini itu umurnya panjang ya, walaupun umur 90, kadang ada yang 100 lebih itu masih aktif ya, masih bisa kemana-mana. Tapi kalau nenek aku termasuknya orang yang apa ya teman-teman, karena usianya 88 tahun, beliau sudah tidak bisa apa-apa, ngomong aja kesulitan, sudah nggak punya tenaga, dan untuk berjalan juga nggak bisa. Setahu saya waktu aku masuk ke sini, nenek itu penyakitnya cuma asma, sesak napas gitu, yang lainnya saya nggak tahu. Tapi kalau saya tensi setiap hari itu untuk darahnya itu memang tinggi, kadang ya rendah, kadang tinggi, nggak tentu gitu teman-teman. Kadang untuk tekanan darahnya itu sampai 170, kemarin itu 130, hari ini 160 seperti itu. Tapi yang dikeluhkan nenek itu bukan itu sebetulnya. Yang dikeluhkan nenek sebetulnya bukan tekanan darahnya ya. Kalau sepengetahuan saya, mulai aku bekerja dari sini, pertama kali aku ngambil job sini itu nenek itu punya penyakit asma ya, dan segini obatnya yang dibuat di rumah sakit tadi. Aku sepil obatnya nenek 1 per 1 ya. Nah ini, kalau yang ini obatnya nenek untuk penyakit apa ya, yang ini yang disemprot teman-teman, yang disemprot ke mulutnya nenek. Ini sehari 2 kali, pagi dan malam ya. Majikan saya kan tidak tahu perkembangannya nenek setiap harinya di sini ya, yang tahu itu saya. Jadi waktu aku periksa ke dokter tadi, aku ketemu dokternya dan aku bilang bagian mana yang ada masalah gitu ya. Nah, tadi itu aku bilang ke dokternya kalau nenek sekarang sulit tidur. Nah, kalau malamnya tidak tidur, beliau itu tekanan darahnya tinggi. Aku bilang gitu ke dokternya. Saya bilang ke dokternya kalau nenek itu malam gak bisa tidur, tekanan darahnya itu pasti naik, aku bilang gitu. Makanya dikasih obat ini teman-teman. Ini tadi karena aku ngomong ke dokternya nenek kalau malam sering gak bisa tidur, ini nanti minumnya cuman separuh kalau nenek gak bisa tidur saja. Kemudian untuk obat lainnya, kalau obat ini itu vitamin ya, vitamin ini vitamin yang kayak apa itu teman-teman, vitamin C itu teman-teman ya, yang dilarutkan ke air dan kemudian diminumkan. Ini sehari 2 kali, pagi dan sore. Kemudian ada lagi, nah kalau yang ini obat darah tinggi. Obat darah tingginya ini sehari sekali ya. Sehari sekali, sehari cuman kalau obat darah tingginya ini diminum sehari sekali waktu habis makan ya, minumnya sehabis makan.
Kemudian di sini ada lagi obat ini. Nah, kalau yang ini obat untuk malam hari. Nenek itu malam hari minumnya. Nah, ini untuk obat malam hari sebelum tidur, sehabis makan 1 kali ya, yang ini. Kemudian keliru guys, keliru teman-teman. Kalau yang ini obat nenek diminum pagi hari sebelum makan. Yang ini lupa aku guys, lupa, maaf. Yang ini di pagi hari sebelum makan. Dan kemudian obatnya nenek yang ini malam hari sehabis makan, cuma 1 ya, 1 kapsul sehari sekali. Jadi macamnya itu banyak banget ya obatnya nenek. Ada berapa macam ya, kita hitung ya. Obatnya nenek ada, obatnya nenek itu banyak banget ya, karena memang asma. Kita hitung berapa jenisnya, 1 2 3 4 5, ada 6. Tadi juga aku bilang ke dokternya kalau nenek itu bagian kulitnya yang di kaki itu kan kering ya. Saya tadi juga sempat minta obat oles ya buat kakinya nenek. Kakinya nenek itu kan sering memar, merah, gatal gitu ya. Itu kalau sudah digaruk-garuk itu pasti ngeluarin darah kayak gitu ya. Aku takut nanti kalau luka terus nggak bisa sembuh, nggak bisa kering, karena nenek takutnya yang namanya orang tua, saya takut darah tangiopinnya itu kencing manisnya takut kambuh kayak gitu. Makanya tadi itu aku minta obat oles buat kakinya nenek. Misalkan nenek garuk-garuk ke bagian kakinya, kan gatal banget sebetulnya, padahal setiap hari itu sudah aku kasih hand body, tapi terkadang kekeringan kayak gitu. Nanti kalau kering pasti kan gatal, sama nenek itu digaruk seenaknya. Nenek kan nggak bisa garuk pakai tangan teman-teman, garuknya itu pakai kaki, makanya kadang lecet sampai merah, sampai berdarah kayak gitu. Nah, tadi di rumah sakit dapat segini banyaknya ya. Tuh, ini obat nenek setiap hari kayak gini. Lah gitulah ya. Tadi itu saya habis makan, saya ajak nenek untuk tidur, dan nenek nangis histeris teman-teman. Karena apa? Karena saya ajak tidur, nangis histeris nenek aku. Ya, aku ajak tidur tuh biar nggak kecapean gitu ya kan. Dari rumah sakit tadi itu aku bontang-banting bayi ya, maksudnya itu waktu saya angkat ke mobil itu kan memang butuh tenaga ekstra ya, harus punya kekuatan yang lebih waktu menaikkan nenek ke mobil kayak gitu. Itu kan aku sendiri nggak dibantu. Nah, aku ajak tidur biar nggak kecapean. Majikanku kan belum pulang, nangis. Nenek bilangnya gini, anakku belum pulang, kamu nyuruh aku tidur, anakku jarang kesini, kamu menyuruh aku tidur. Dia itu berontak tadi. Habis itu majikan aku yang perempuan tahu kalau nenek nangis gara-gara saya ajak tidur. Terus akhirnya ya itu nambah waktu lagi di sini kurang lebih 30 menitan. Sebetulnya kan majikan aku itu repot banget ya, pekerjaannya sibuk banget. Maksudnya beliau itu pingin cepet-cepet pulang kayak gitu, pingin balik kerja lagi kayak gitu. Ternyata nenek nangis ditinggal, jadi di sini tadi agak sedikit lama kayak gitu.